Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jemaah Sivitas Akademika Perbankan Nasional Institut, jemaah pemirsa TV One rahimakumullah. Akhir-akhir ini sebagaimana kita saksikan, kita dihangatkan dengan polemik naiknya bahan bakar minyak. BBM bukan BlackBerry Messenger. Itu lain lagi. Sebenarnya berkenaan dengan BBM naik itu tidak ada masalah. Persoalannya ketika BBM itu naik, biasanya rupiah itu meluncur, terjun ke bawah. Inflasi tak terhindarkan. Imbasnya biasanya bukan persoalannya BBM naik, tapi biasanya berimbas pada transportasi itu pasti naik. Biasanya bahan pokok pasti naik. Kebutuhan ibu-ibu paling tahu itu. Nanti pasti nuntut belanja lebih besar dari bapak-bapaknya. Termasuk mahasiswa nantinya akan direpotkan dengan kenaikan kontrakan dan kos-kosannya. Akhirnya apa? Naiknya BBM itu diasumsikan akan menambah deretan kemiskinan. Yang sekarang 11% lebih atau 28 juta miskin itu angka statistik. Biasanya kita punya angka di luar statistik lebih banyak. Ini yang dikhawatirkan, bukan persoalan itu naik BBM-nya, tapi imbas daya beli masyarakat. Berarti persoalannya adalah persoalan kesejahteraan. Silahkan pemerintah itu menaikkan BBM, tapi dijamin masyarakat itu sejahtera dan mampu membelinya. Sekarang kita bukan persoalan bagaimana naik atau tidak yang menjadi polemiknya. Karena sudah jelas, pemerintah beralasan, selama 5 tahun terakhir ini kita sudah mengeluarkan untuk subsidi 700 triliun. Tahun kemarin sudah keluar 245 triliun. Untuk tahun depan dianggarkan 330 triliun. Itu duit semua. Nggak ada yang nyampur sama kertas. Nggak ada campurannya sama daun, tuh uang semua. Tapi persoalannya, apakah sedemikian parahkah kita ini sehingga menaikkan bahan bakar minyak ini? Nah, bahan bakar minyak ini bagian dari kebutuhan umum kita. Energi adalah kebutuhan umum yang harus dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi salas. Umat Islam itu, masyarakat itu berserikat, bersama-sama menjadi kebutuhan umum fi salasin, dalam 3 hal. Yang pertama alma, air. Karena tidak mungkin orang hidup tanpa air, makhluk tidak mungkin hidup tanpa air. Maka ketika berkenaan dengan kepentingan umum seperti air, ini harus diambil oleh pemerintah. Dipakai untuk pemerintah untuk menciptakan keadilan. Jangan sampai di sana kekeringan, lalu di tempat lain kebanjiran. Air harus dijamin oleh pemerintah tentang distribusinya. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan al-kala, yaitu padang rumput atau hutan. Ini berkenaan dengan lingkungan. Pemerintah harus menjaminnya karena kita butuh oksigen. Nanti bisa-bisa kalau hutan digundulkan semua, serapan air tidak akan ada.
karena itu berkenaan dengan tanaman. Dan nanti bisa-bisa kita ini kalau mau bernapas bawa alat oksigen. Di suatu negara karena udaranya kotor, jalan kemana-mana tuh bernapasnya pakai oksigen begini. Kenapa? Ini adalah menjadi kebutuhan kita. Maka padang rumput, hutan itu harus juga dipelihara oleh negara dan dijamin untuk kebaikan kita semua. Yang ketiga, an-nar, api. Api ini cahaya. Api ini adalah kebutuhan. Kita bisa mati karena api, karena dilalap oleh api. Bisa juga kita mati karena tidak ada api. Apa penerjemahan dalam bahasa sekarang? Energi. Dulu orang menjajah negara-negara di mana yang banyak rempah-rempahnya, termasuk Indonesia ini dijajah. Sekarang penjajahan bukan persoalan rempah-rempah, tapi energi. Lihat negara-negara yang konflik itu tidak ada yang lepas dari persoalan energi. Oleh karena itu kalau Indonesia mau menaikkan BBM, dijamin dulu kesejahteraan masyarakat. Transparansi pengelolaannya. Bapak Ibu coba kita bayangkan. Kalau orang Indonesia miskin itu keterlaluan. Semua serba ada. Ini orang-orang terpelajar tahu semua. Yang namanya Indonesia mengekspor tembaga itu paling besar di seluruh dunia. Indonesia itu mengekspor timah kedua terbesar di dunia ini. Indonesia ini mengekspor batu bara ketiga terbesar di dunia ini setelah Australia dan China. Lima terbesar mengekspor yang namanya nikel itu. Di Indonesia ini ketujuh terbesar mengekspor emas di seluruh dunia ini. Ini baru kekayaan tambang kita. Belum laut. Yang berapa persen luasnya Indonesia mayoritas adalah laut. Ikannya dan lain sebagainya. Maka kalau orang Indonesia tidak ini mampu membeli. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat dengan hadis, harusnya kita kaya. Tiga hal ini ada semua, berarti ada pengelolaan yang tidak islami yang dilakukan oleh kita. Kita tidak menjalankan undang-undang dasar kita pasal 33 ayat 3, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Maka hadis ini diimplementasikan oleh undang-undang dasar kita dan kita harus mampu membelinya. Persoalan pemerintah nanti mau menaikkan atau tidak itu persoalan kalkulasi ekonomi. Tetapi pengelolaannya, distribusinya sehingga mensejahterakan masyarakat harus benar-benar transparan dan baik. Hadirin jamaah Sivitas Akademika Perbanas Institute, pemirsa TV One rahimakumullah. Pada suatu saat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harga-harga di Madinah bergejolak, melambung tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan ghala fil Madinati ala ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah harga tak terkontrol. Dalam teori ekonomi sudah biasa kita kenal ada supply and demand. Banyak barang pasti murah. Barang langka pasti mahal. Itu sudah hukum alam di dunia ekonomi. Lalu masyarakat datang pada Rasulullah, faqalan nas, ya Rasulullah, sa'ir fil Madinah. Ya Rasulullah, tentukanlah harga di Madinah, kontrollah harga ya Rasulullah di Madinah. Apa jawab Rasulullah? Allahul musa'irul qabidul basitur razzaq. Wallahi la arju an alqallaha ta'ala azza wa jalla. La yatlubu ahadum minkum bimatlamatin min malin wala damin. Apa jawab Rasulullah ketika diminta untuk mengontrol harga di Madinah yang melambung itu? Allah mengatakan Allahul musa'ir.
Allah yang menentukan harga. Rasulullah tidak mau mengontrol itu, mengatakan ini hukum alam, hukum kausalitas, hukum pasar. Ada barang murah, tidak ada barang mahal. Karena Allah yang memiliki semuanya, Allah yang memberi rezeki. Kata Rasulullah, saya tidak ingin nanti kalau pas saya meninggal ketemu dengan Allah, ada di antara kalian yang menuntut kepada saya karena dizolimi haknya, dizolimi hartanya. Artinya apa? Sebenarnya ketika bicara dalam kondisi normal, diserahkan kepada hukum pasar. BBM ini pada dasarnya bisa diserahkan kepada hukum pasar. Tetapi pasarnya apakah pasar internasional atau pasar Indonesia? Apakah pasar dunia atau kekayaan lokal? Orang sering membandingkan di Malaysia itu sekitar 7.000. Di Singapura 8.700 uang kita. Tapi ingat juga di Saudi berapa? 1 rial dapat 2,5 liter. Artinya beda-beda, tidak harus mengacu pada atas itu. Persoalannya sekarang yang menjadi perbincangan kita, apakah pemerintah mau ngontrol atau mensubsidi? Tidak perlu mengontrol, tetapi bagaimana mensejahterakan masyarakat itu. Itu yang terpenting bagi kita. Jadi harga itu dipersilahkan oleh pemerintah yang baik pada masyarakat, tetapi masyarakat ini yang harus diberi jaminan bahwa pemerintah melaksanakan dengan baik. Jadi persoalan utama bukan persoalan naiknya harga, dicabutnya subsidi dan dialihkan ke tempat lain, tetapi pastikan dulu bahwa minyak kita, minyak mentah kita tidak bocor di laut. Itu pastikan dulu. Yang kedua, pastikan dulu bahwa kita ini dapat menikmati hasil kita sendiri. Dalam bentuk apa? Bahwa pemerintah yang mengelola. Ini nanti bisa beralasan, ini alasan yang turun-temurun. Kerjasama dengan korporat, kita tidak diberi yang sepadan. Dengan hadis tadi dinyatakan bahwa kepentingan umum dikelola oleh negara, berarti pengelolaan ini harus dikelola oleh negara, bukan korporat. Yang terjadi sekarang apa? Coba lihat, kita kerjasama, apakah karena tidak mampu SDM-nya atau tak mampu modal? Kita hanya diberi 40, 60, dulu 15, 85, nyatanya kita mendapat apa? Ini persoalan bagaimana mengelola negara yang sebenarnya sehingga kemaslahatannya kembali kepada rakyat. Pastikan dulu ketika kita mau mencabut subsidi ini dan dialihkan, sampaikan dulu sasarannya kemana. Kita, bangsa Indonesia tidak ingin memberi mayoritas subsidi kepada orang yang punya mobil. Juga tidak mau kepada orang yang hanya mengendara motor. Tetapi ada yang lebih rendah dari itu, orang yang tak punya mobil, tak punya motor. Kemana-mana naiknya angkutan umum. Ini juga perlu disubsidi. Jemaah sekalian, pemirsa TV One rahimakumullah. Maka yang terpenting adalah silahkan dialihkan subsidi itu, tapi pastikan pengelolaan negara berkuasa. Negara berdaulat dibilang energi, bukan hanya ketahanan energi, tapi berdaulat secara energi kita ini. Oleh karena itu fungsi negara adalah menciptakan keadilan. Fungsi kita adalah memeratakan keadilan. Oleh karena itu pesan setiap kita selesai sholat Jumat apa? Dibacakan oleh khotib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu mudah kita ucapkan, tapi sering tidak direnungi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Fungsi dari negara di dalam menciptakan kesejahteraan satu, bil adli. Adil. Adil itu Bapak Ibu bukan merata, bukan sama. Siapapun yang menyamaratakan pasti tidak adil.
Coba bayangkan kalau Pak Rektor gajinya sama dengan cleaning service. Adil nggak kira-kira? Dosen disamakan gajinya dengan resepsionis. Adil nggak? Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sama punya anak TK, punya anak SMP, punya SMU, ada yang sedang kuliah, punya 4 anak. Dikasih uang jajannya sama. Dikasih sehari dikasih 50.000. Adil apa enggak? Yang lebih lucu lagi Bapak Ibu sekalian, seringkali karena kita menganggap keadilan itu adalah sama rata. Coba kalau tadi ada SD, ada SMP, ada SMU, ada yang sedang kuliah, dibelikan baju yang sama besarnya. Insya Allah lucu ya. Wah ini biar adil Pak. Wah ini biar kita adil, disamaratakan. Maka pada saat menyamaratakan itu, pada saat itu juga sudah tidak adil. Maka pemerintah itu, negara kita bersama kita bangun untuk menciptakan keadilan. Proporsional itu keadilan. Meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada haknya, itulah adil. Maka pemerintah diperintah untuk menciptakan keadilan itu. Setelah itu ada wa ita'idzil qurba. Selain ihsan ada ita'idzil qurba. Ihsan itu kita bisa memberi stimulan. Dia bukan haknya, tapi kita bantu agar dia lebih berdaya. Sekarang lihat pembangunan, itu semuanya numpuk di Jakarta. Maka banjir dan macet di Jakarta. Kita harus ihsan, di mana tempat-tempat yang masih belum produktif harus beri stimulan agar mereka mendapat pendapatan yang tinggi. Disitulah fungsi negara al-adlu wal ihsan. Hadirin jamaah Sivitas Akademika Perbanas Institut Pemirsa TV wan rahimakumullah. Ada 6 prinsip. Masing-masing 3 yang harus dilakukan, 3 harus dicegah oleh pemerintah kalau ingin menaikkan harga bahan bakar minyak. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan tentang pentingnya keadilan, harus ditegakkan oleh pemerintah, silahkan dinaikkan. Tetapi jamin bahwa ekonomi akan terdistribusi dengan adil, bukan merata. Yang kedua, ada stimulan-stimulan di mana kita bisa menyebarkan keadilan itu tidak karena berdasarkan tempat itu memberi pendapatan yang banyak. Saya ingin memberikan contoh tentang ihsan ini dalam bentuk ekonomi. Karena sering kita menampakkan ihsan itu dengan kepada Allah. Ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu ihsan kepada Allah dalam ibadah. Ihsan dalam ekonomi pernah dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat Sayyidina Umar menjadi khalifah, Mu'ad bin Jabal seorang gubernur di Yaman membawa zakat-zakat yang terkumpul dari Yaman dibawa kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dikiranya Sayyidina Umar akan senang dengan menerima zakat-zakat itu. Yang terjadi apa? Sayyidina Umar mengatakan, kembalikan zakat ini Mu'ad, saya bukanlah pemimpin yang menarik upeti itu. Mu'ad menyampaikan, ini sudah dari kaum, ya Sayyidina Umar, ya Khalifah. Tapi kata Sayyidina Umar, kembalikan kepada mereka yang membutuhkan di tempat itu. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat itu tidak untuk mengambil upeti dari daerah, tetapi didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga prinsip yang dilakukan oleh Islam, boleh saja BBM dinaikkan. Wa ita'idzil qurba, memberikan hak kepada orang-orang yang memang punya hak. Bahasa agamanya kepada famili yang perlu dinafkahi. Tapi bagi pemerintah harus tahu mana rakyat yang perlu dibantu, mana yang rakyat yang hanya untuk memperkaya diri. Silahkan belusukan datang ke daerah-daerah. Sudah benar
presiden kita datang ke daerah-daerah. Tetapi seorang pemimpin bukan hanya fisik yang hadir, tetapi kebijakan yang hadir kepada rakyat. Itu yang ditunggu, silakan dinaikkan. Tak penting persoalan berapa harganya kalau masyarakat mampu membeli. Coba lihat, kalau mahasiswa, ya mahasiswa itu cari mobil atau motor yang irit bahan bakarnya. Kenapa? Nggak kuat beli. Tapi coba orang kaya sana, segelintir orang di Republik ini beli mobil itu yang boros bahan bakar. Berarti bukan persoalan naik dan turun, tapi persoalan daya beli. Kalau pemerintah sudah bisa yang 3, silahkan dinaikkan. Jangankan cuman harga dari 6.000 menjadi 9.000. Mengikuti harga dunia tidak ada urusan. Kalau masyarakat sudah bisa membeli, pemerintah bisa menegakkan adil, ihsan, dan wa ita idzil qurba. Ini yang penting. Yang ketiga yang harus dicegah oleh pemerintah adalah 3 ini harus tegas pemerintah. Yang pertama adalah wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya. Di situ jangan sampai ada kecurangan-kecurangan. Di situ ada segelintir mempermainkan aturan untuk memperkaya tetangga dan sahabatnya. Di situ harus dimusnahkan mafia migas. Di situ harus dimusnahkan hegemoni-hegemoni asing. Tinjau kembali kontrak-kontrak itu sehingga kembali kepada kedaulatan rakyat. Itu penting. Silahkan dinaikkan, tapi mampu fahsya itu dihilangkan. Yang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah dan harus tegas dilakukan. Ini bukan persoalan sipil dan militer, tapi kewenangan pemerintah di dalam mengatur dan menciptakan keadilan. Wal mungkar adalah kebocoran-kebocoran itu. Orang-orang yang melanggar sengaja dilindungi karena kepentingan individu. Orang-orang yang sengaja dipelihara untuk kepentingan bagaimana mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana penjualan-penjualan yang ilegal itu dibiarkan begitu saja. Itu harus dimusnahkan dan berani memusnahkan ini. Silahkan setelah itu BBM dinaikkan. Tidak ada urusan. Yang ketiga yang harus dimusnahkan oleh pemerintah adalah wal baghi, kezaliman. Coba lihat. Kekayaan kita memang tidak merata. Tapi kalau berkumpul di antara orang segelintir itu, ini bahaya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, di rekeningnya isinya berapa? Ayo, di rekeningnya isi berapa? Paling isinya paling banyak 10 juta. Kadang-kadang paling tinggal 50.000. Asalkan tidak tertutup ya. Nah yang ketawanya kenceng yang sedang nggak punya duit. Pastinya begitu. Coba lihat nih, ini orang perbankan semua nih yang belajar bank. Lihat berapa gelintir orang yang uangnya banyak di bank. Segelintir. Berarti saya tidak ingin mengatakan bahwa kekayaan dari uang. Tetapi perbankan itu bisa menjadi indikasi dari kekayaan orang. Bahkan ketika rupiah, mata uang merosot satu negara, itu adalah bagian dari indikasi ekonomi suatu negara itu. Maka Perbanas bisa menjadi barometer melihat seseorang itu kaya atau tidak kaya, pemerintah itu miskin atau tidak. Maka silahkan dinaikkan BBM itu, asalkan kezaliman itu diberantas oleh pemerintah. Jadi persoalan kita bukan persoalan itu naik atau tidak, tetapi ciptakan keadilan, bikin kedaulatan energi, dan diberikanlah kemampuan daya beli masyarakat kita.